Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karim wa azim wa ibabil muttaqin wa khatamin nabiyyin sayyidina wa maulana Muhammadin salatan taghfiru biha dhunub wa tuslihu biha al-qulub wa tanṭaliqu biha al-'usub wa talinu biha su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza matal insan ay adam in qata'a 'amaluhu illa min salatin sadaqatin jariyatin aw 'ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu. Sadaqallahul 'azim wa sadaqa rasuluhun nabiyil habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ini ujung-ujung saya disuruh tausiah, padahal masih bisa niatnya mau silaturahim, mau menghadiri yaitu malam terakhir daripada almarhum guru kita almarhumullah itu Bapak Kiai Haji Sa'adan bin Hashim, Bapak Sa'adan Hashim bin Kiai Haji Hashim Yusuf. Kita doakan sekali lagi semoga beliau yaitu Allah berikan cucuran rahmat di alam kuburnya dan diberikan yaitu naungan daripada naungan syafaatul uzma daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Mukarram al-Muhtaram yang sama-sama kita muliakan, kita hormati guru kita bersama, bila khusus al-khas yaitu Khadimul Majlis PPH, para pencari hidayah, guru kita Kiai Haji Ali Mustafa Hafizullah. Semoga Allah berikan beliau panjang umur, sehat walafiat, taat ibadah, dan dapat diberikan yaitu membimbing kita menuju jalan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Mukarram wal Muhtaram, para asatidz wasatidzah, ini sepuh, itu para aparatur pemerintah yang hadir pada malam yang mulia ini, di malam takziah yang mana sama-sama sudah kita maklum, itu diantaranya guru-guru kita yang hadir, Al-Mukarram Al-Ustaz Imam Abu Syauqi, wal Mukarram wal Muhtaram Ustaz Abdul Aziz, Ustaz Ajib Sunaria, Ustaz Ahen, semua para asatidz yang hadir pada malam ini, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim al-fakir. Mudah-mudahan beliau semua diberikan panjang umur, sehat afiat, diluaskan rizkinya, dan semoga beliau pula dicucurkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah ta'ziyah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, berbicara tentang ta'ziyah. Ta'ziyah ini bentuk fi'al masdar daripada kata azza ya'zi ta'ziyatan, yang artinya bermakna untuk memberikan motivasi atau penghibur daripada keluarga almarhum yang ditinggalkan. Lantas dengan kita hadir dari malam pertama hingga malam ke berapa ya? 7 ya? Malam ke-8 ya, itu semuanya intinya adalah untuk mendoakan daripada almarhum al-maghfurlah, yaitu orang tua kita, guru kita. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita dari malam pertama hingga malam akhir ini,
yang dikhususkan doa-doa tersebut yaitu untuk almarhum. Semoga Allah Subhanahu wa taala terimanya doa-doa kita, mulai daripada pembacaan kirim hadiah, yasin, tahlil, tahmid dan seterusnya. Semoga Allah catat daripada ucapan-ucapan kita yang hadir dari malam pertama hingga malam ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan modal investasi kelak daripada di akhirat yang nanti semua kita akan menanti daripada ajal kematian. Betul nggak? Yang namanya mati tidak panjang atau tidak pandang daripada ia menduduki daripada jabatan. Mau dia presiden, mati nggak? Mati. Menteri mati nggak? Mati. Gubernur mati. Camat, lurah mati. Semuanya tinggal menunggu antrian, ya. Semuanya sudah ditaker, sudah ada catatan di lauh mahfuznya Allah Subhanahu wa taala. Atau Allah Subhanahu wa taala dalam redaksi Al-Qur'an surah Al-Mulk ayat 2, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Alladzi khalaqa itu di situ adalah ada huruf daripada kata alladzi bentuk isim mausul. Alladzi zat Allah Subhanahu wa taala al-khalaq yang telah menciptakan, al-mauta yang telah menciptakan yaitu al-mauta wal hayata dan kehidupan. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, yaitu untuk diberi ujian kepada kamu sekalian. Ayyukum ahsanu amala, siapa amalan kalian yang paling terbaik di antara kamu sekalian. Tergantung nanti daripada diri pribadi kita masing-masing. Kita dianjurkan yang paling terbaik, bukan yang banyak amalnya. Kalau banyak amalnya tetapi ingin dilihat atau diriak, ya, ingin dipuji oleh orang lain, maka amal tersebut sia-sia. Oleh karena itu, yuk marilah kita sama-sama introspeksi diri, kita bekali mumpung kita masih hidup di alam dunia ini, segala aktivitas kita ini kita niatkan yaitu untuk bekali ibadah kita. Hadirin jamaah ta'ziyah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah pun Subhanahu wa taala meredaksikan di dalam Al-Qur'an surah Ali Imran. Kata Allah Subhanahu wa taala, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang berjiwa, yang bernyawa pasti merasakan yaitu kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, dan sesungguhnya nanti kelak akan disempurnakan pahala kita oleh Allah Subhanahu wa taala pada waktu kapan, Bu? Yaitu pada waktu hari kiamat. Faman zuhziha 'anil nar, dan siapa orang yang dikategorikan yang diharamkan jasadnya oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu daripada diharamkan masuk api nerakanya Allah. Wa udkhilal jannata faqad faz, dan siapa orang yang akan dikategorikan kelak yang akan masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tiada lain kehidupan dunia ini banyak yang tertipu yang dapat diperdayakan, yaitu daripada kita cinta hubud dunia yang dapat menutupi hati-hati kita. Na'udzubillah min dzalik. Hadirin jamaah salat, hadirin jamaah ta'ziyah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada tujuh hal yang dapat memberikan penerang di alam kubur. Di dalam kitab Nasail Ibad karya Imam Nawawi rahimahullah ta'ala mengatakan bahwasanya sab'atu asya'atu nawwaral qabri, ada 7 perkara yang dapat menyinari di alam kubur.
Yang pertama, awwalu al-ikhlasu fil ibadah. Ikhlas di dalam kita beribadah, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita berikrar, menyatakan kita bahwasanya sebagai hamba-hamba yang beriman, sudah pastinya kita tentu menjalankan aturan-aturan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya kita wajib sebagai orang yang beriman melaksanakan sholat. Karena sebelum amaliyah ibadah yang lain yang akan dihisab, yang pertama kali yaitu sholat kita. Inna awwala ma yuhasabu bil 'abdu bis shalah, fa in salahat qad aflaha wa anjaha, wa in fasadat faqad khaba aywa khasara. Sesungguhnya yang dahulu, yang pertama kali akan diperhitungkan, akan dihisab, dicek and recheck, diaudit sebelum amaliyah yang lainnya, lebih sholat, yaitu sholatnya bagi setiap hamba. Fa'in sholahat, apabila sholatnya bagus selama di dunianya, terkadang kita lalai, terkadang kita belentang-belentong kayak kuda zebra, ya. So kadang maghrib ketinggalan waktunya di perjalanan. Isya udah kecapean ketiduran. Eta subuh kebablasan. Sampai sholat subuh, sholat duha pakai spion. Ya, iya, mumpung apa katanya? Sayang katanya bab odo itu mubajir. Lah padahal mah emang hanya kesiangan tuh. Tapi kalau kesiangan masih di rukhsah, ya. Jangan sampai kita sengaja, ya. Yang sampai kita sengaja meninggalkan sholat, ya. Fa'in sholahat qad aflaha wa anjaha, dan apabila sholat kita bagus, qad aflaha wa anjaha, maka sungguh nanti kelak kita di akhirat termasuk hamba-hamba yang akan bagja, yang akan sukses. Amin ya rabbal alamin. Itu yang pertama. Ini waktunya di durasi nggak ke guru? Durasi aja ya. Itu yang pertama, al-ikhlasu fil ibadah. Wa tsani birrul walidain. Nah, birrul walidain yaitu jika kita ingin kelak nanti di alam kubur mendapatkan cahaya. Ini kira-kira lampu kalau dimatiin gelap kagak? Oh, gelap banget. Komo apalagi di kuburan, ya. Itu di kuburan udah masing-masing dah, ya, tergantung amal ibadah kita. Nah, ini yang kedua apa? Birrul walidain, berbuat baik, berbakti kepada ibu dan bapak kita. Ibu yang selalu melahirkan kita mulai dari kandungan bulan pertama sampai 9 bulan perjuangannya, subhanallah. Betul nggak Bu? Itu perjuangannya antara hidup dan mati. Sebab kenapa? Saya udah nyaksiin ketika istri saya lagi proses melahirkan, Masya Allah itu perjuangannya. Saya dampingin sampai itu bocah keceprot keluar. Alhamdulillah, itu perjuangannya. Subhanallah. Makanya kalau ada anak yang durhaka kepada ibu dan bapaknya, dialah anak yang celaka dan termasuk dosa besar. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya kata Allah dalam redaksi Al-Qur'annya, wa wasainal insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha wa wasainal insana, dan telah kami wajibkan, kami perintahkan kepada manusia biwalidayhi ihsana, yaitu untuk berbuat baik, berbakti kepada ibu dan bapak kita. Hamalathu ummuhu, ibu yang mengandung kita, ya, dengan susah resah payah tuh, ya. Apalagi udah 9 bulan, ya Allah, itu mau baring ke kanan, udah nendang-nendang tuh kita, pengen keluar, ya. Makanya jangan sampai kita durhaka kepada ibu dan bapak kita. Yang ketiga yaitu silaturrahim. Yang ketiga aja saya, silaturrahim, yaitu kita memperbanyak silaturrahim. Karena orang yang sering silaturrahim, niscaya kata baginda Rasul, man ahabba ayyubasata rizquhu wa yunsalahu fi athari falyasur rahimahu. Siapa orang yang rajin silaturahim akan diluaskan rizkinya, diberkahkan umurnya.
Ya, untuk apa? Dengan saya silaturahim sini, alhamdulillah saya baru pertama kali hadir di PPH ini ya, bisa ketemu guru kita kayak Ali Mustafa ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan bisa bertemu lagi di acara-acara yang lain. Jangan acara kematian ya. Ribet kalau acara kematian mah di acara yang lain ya, apa acara tasyakuran dan sebagainya. Yang mudah-mudahan dengan sekelumit Al-Fakir sampaikan melalui yaitu 3 perkara tadi yang dapat memberikan yaitu penerang di alam kubur, semoga bisa bermanfaat terkhusus kepada diri Al-Fakir dan umumnya kepada jamaah takziah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.